kita akan memaparkan hasil pemantauan yang sudah kita lakukan. Ada 2 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu pembuangan limbah cair ke laut tanpa izin. Jadi proses pembuangan limbah cair ke laut ini dimulai dari bulan September di mana ada proses uji coba pertama itu di 19 sampai 26 September. Nah, tapi limbah cair yang keluar dari saluran pembuangan air bahang yang berbau menyengat dan berbusa berwarna kecoklatan itu dimulai dari tanggal 16 September. Nah, ini terus berlanjut, kemudian uji coba kedua itu ada di 8 Oktober sampai 15 Oktober. Nah, dari mulai uji coba ini, limbah yang keluar itu tetap sama, berbau menyengat dan berbusa berwarna kecoklatan. Itu volumenya juga banyak sekali. Kalau dalam dokumen itu air bahang itu ada 52.000 kubik per detik. Jadi kalau kita bandingkan itu ada sama dengan 6 kali kolam renang skala internasional. Jadi sudah kita bayangkan seberapa banyak limbah itu dikeluarkan. Nah, kemudian dari proses uji coba tadi kita mulai menemukan penyu mati di area pembuangan limbah air bahang itu. Padahal sebelumnya ini belum pernah terjadi. Dan setelah kita cek pun di dokumen adendum dan RKL-RPL Andal itu tidak menyebutkan wilayah Teluk Sepang itu adalah habitat penyu. Padahal di sana sudah jelas itu habitat penyu. Nah, kematian penyu pertama itu diketahui 20 November 2019. Kemudian berlanjut sampai dengan 28 ekor penyu yang kita temukan di sekitar pembuangan limbah air bahang ini. Sampai di satu hari itu kita sampai menemukan 4 bangkai penyu yang ada di sekitar situ. Kemudian di tanggal 13 Januari 2020 kita ada rapat para pihak di kantor BKSDA. Di situ kita mendapatkan statement dari DLHK provinsi bahwasanya ternyata izin pembuangan limbah cair ke laut ini belum ada. Jadi dari September sampai 13 Januari mereka itu membuang limbah tanpa izin. Di sini statement Pak Zainubi mengatakan bahwa PLTU ini belum ada izin pembuangan limbah karena mereka belum melakukan aktivitas. Apabila dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut, mereka akan memenuhi persyaratannya nanti diteliti dulu karakteristiknya bagaimana, akan dilihat dulu. Kalau itu sudah jelas, baru nanti akan ada izin. Itu yang disampaikan oleh Pak Zainubi dalam rapat tersebut. Nah, kemudian dari Januari itu PLTU Batubara kembali melakukan pembuangan limbah cair ke laut itu pada tanggal 23 Januari 2020 dan 26 Maret 2020. Nah, jadi limbah yang keluar pun masih sama, berbuih dan berwarna kecoklatan, berbau menyengat, suhunya pun meningkat, padahal suhu yang ada di suhu normal laut itu 28-29, sedangkan yang ada di pembuangan itu 32 sampai 35. Tidak ada tindakan nyata dari pemerintah atas kejadian ini. Sebenarnya ini tanggung jawab siapa gitu kan? Karena kita sudah melaporkan sana sini, tapi ini tidak ada juga tindakan yang nyata. Sedangkan yang terjadi di lingkungan di areal PLTU Batu Sepang itu tetap terjadi, terus berjalan.
Bukan juga minyak, aku anak baru lahir, dia tahu itu minyak. Tuntut keadilan, cabut. Kak, siapa kita kak? Ujang. Kak Ujang lah, sering juga mancing sih kok. Bukan juga minyak, aku anak baru lahir, dia tahu itu minyak. Bukan juga minyak, kan terbalik dunia aku. Yang muncul warga dari Teluk Sepang yang gak ngerakkan minyak sih. Jeritan korban limbah bersatu padu tuntut keadilan, cabut. Kak, siapa kita kak? Ujang. Kak Ujang lah, sering juga mancing sih kok. Apa pengaruh oli kok kak? Ada pengaruh ke tangkapan ikan nggak? Ya, biasanya dapat banyak. Kalau lah doli kok payah dapat. Lima hari ya. Oh, jadi nanggungnya mancing gini. Sial. Jadi spot pancing ke paksa pindah karena lah kena oli kak. Hari-hari esok adalah milik kita. Masyarakat makmur, aman, sejahtera, terbebas. Asli oli. Satu-satunya lahan industri yang ada di sekitar sini cuma PLTU. Rendahnya ini SAE oli ini 10 sampai 20. Katalah lelah ikut penderitaan kami dan Inubi mengatakan ini belum termasuk pencemaran. Nah sekarang akan saya tanya, yang dinamakan pencemaran itu yang seperti apa? Sekarang Zainubi harus bisa menjawab yang pencemaran itu yang termasuk bagaimana dan bentuknya apa? Andeka dipenuhi, besok ku pasti datang lagi. Kita menemukan, warga menemukan bahwasannya ada tumpahan oli di sekitar di kebun petani penggarap yang ada di Teluk Sepang dengan luas sekitar 1 hektar. Nah, oli ini sudah menggenangi lahan tersebut dan pihak Dinas Lingkungan Hidup pun sudah turun ke lapangan, walaupun setelah diverifikasi katanya bukan melakukan pemantauan karena yang bertanggung jawab itu adalah Delha Kota Bengkulu. Kemudian juga ada pihak aparat juga sudah turun ke lapangan karena kita sudah menyampaikan laporan indikasi pencemaran lingkungan ini ke Polda, itu pun belum ada laporan bagaimana tindak lanjutnya. Tumpahan oli ini atau oli itu termasuk bahan berbahaya dan beracun, seharusnya ini langsung ditanggulangi. Tindak lanjutnya bagaimana seperti apa, tapi itu tidak sama sekali, gitu kan? Malah kita digiring ke pencurian. Nah, itu informasi yang dapat kami sampaikan. Karena di sini ada Bapak Edward Samsi. Pak Edward ini adalah DPR Provinsi selaku Komisi 3. Nah, kepada Pak Edward, bagaimana proses pemantauan yang dilakukan oleh pihak DPRD Provinsi selaku Komisi 3 terkait pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan Pak Edward. Kenapa batubara? Beberapa bacaan saya lihat bahwa batubara ini memang sebetulnya merupakan kekayaan Indonesia, terutama Provinsi Bengkulu. Tapi di zaman sekarang orang dengan teknologi sudah meninggalkan batubara.
Energi bisa diperoleh misalnya melalui energi matahari, energi air, energi angin, seperti di Sidrap Sulawesi itu, bahwa angin yang beredar ini bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi. Dan itu sangat resikonya sangat minimal. Nah, sekarang kenapa kita harus menggunakan batu bara? Padahal batu bara adalah sumber energi yang sangat beresiko karena seperti yang sudah dipaparkan oleh Kanopi tadi, bahwa pembakaran batu bara itu menghasilkan abu, ya. Lalu kemudian perpindahan batu bara dari truk ke mesin aja sudah menimbulkan pencemaran karena tumpah-tumpah dan sebagainya. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia tidak lagi menggunakan batu bara. Begitu juga azas manfaat. Setiap usaha yang didirikan di bumi Indonesia harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, kalau ini memberikan pencemaran berarti bukan memberi manfaat, kan begitu. Begitu juga ada azas keadilan, bahwa masyarakat juga harus mendapatkan porsinya dalam setiap usaha yang diberikan izin oleh pemerintah. Nah, itu pelanggaran pasal Undang-Undang 32 2009. Karena Undang-Undang 32 2009 ini punya satu tujuan saja sebenarnya, yaitu sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Kita membangun sekarang, memanfaatkan bumi sekarang, tapi harus kita perhatikan juga kepentingan anak cucu kita di masa depan. Nah, undang-undang kedua yang dilanggar oleh pendirian PLTU ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Ya, Undang-Undang Kelautan ini adalah undang-undang yang sangat sejalan dengan piagam PBB, dengan keinginan PBB agar seluruh negara di dunia ini menjalankan sustainable development. Karena selama ini kita sudah tahu bahwa semua negara dengan teknologinya sudah melakukan pencemaran dan perusakan di berbagai bidang. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut, menurut saya ini perlu ada revisi, terutama mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan kebolehan pembuangan limbah ke media lingkungan asal dengan izin. Nah, ini lucu ya. Kalau dengan izin berarti boleh membuang limbah, apalagi tanpa izin ya. Nah, dengan izin saja boleh membuang limbah. Nah, izin itu bisa diperoleh ya, bisa dikeluarkan oleh kepala daerah atau kepala pihak yang berwenang. Nah, pertanyaannya apakah betul-betul murni nanti izin itu diberikan karena kepentingan? Bisa saja nanti itu ada kerjasama antara yang berkepentingan untuk membolehkan membuang limbah. Jadi menurut saya sebaiknya Undang-Undang 32 2009 ini pasal-pasal mengenai pembuangan limbah walaupun dengan izin itu tetap harus dilarang. Harus ada revisi tentang itu, ya. Kemudian selain dari itu ya, di sini bisa kita lihat bahwa dengan beroperasinya nanti kita mungkin sekitar beberapa saat lagi mungkin PLTU ini beroperasi, maka ada dua undang-undang yang jelas dilanggar oleh beroperasinya PLTU ini. Undang-undang pertama yaitu tadi Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa di sini ya pasal 1 dan pasal 2, pasal 3 dari undang-undang ini sudah jelas tidak sesuai dengan pendirian PLTU. Pasal 1 itu mengenai bahwa kewajiban negara untuk menyelenggarakan kehidupan yang lestari dan baik. Kemudian pasal 2 mengenai azas-azas yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan memberikan usaha dan pemanfaatan lingkungan. Nah, ada azas yang paling penting di sini bisa kita lihat, pertama itu yang paling penting adalah azas tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara di sini artinya bahwa negara punya kewajiban menjamin kehidupan rakyatnya agar aman, sehat, dan sekalian untuk menjamin lingkungan. Artinya di sini tanggung jawab negara bukan hanya untuk kehidupan masyarakat, tetapi juga untuk pelestarian lingkungan. Oleh karena itu negara juga punya prinsip harus memberikan izin dengan hati-hati. Jadi setiap ada permohonan izin, maka pemerintah harus memberikannya dengan hati-hati dalam artian diteliti dengan seksama. Nah, seperti sudah dipaparkan oleh Kanopi tadi, bahwa pembangunan PLTU ini kan tidak sesuai dengan RT/RW. Tadinya katanya mau dibangun di Napal Putih ya, tapi faktanya sudah dibangun di Teluk Sepang. Saya selalu mengkritisi terkait masalah kematian penyu. Karena sepanjang berdirinya Provinsi Bengkulu, saya mengilustrasikan seperti itu, belum pernah kita temukan penyu mati sebanyak itu. Nah, kita mengkhawatirkan kalau terus-terusan seperti ini ya tidak menutup kemungkinan. Bukan saja penyu yang mati, tidak menutup kemungkinan ya katakanlah satwa lain yang akan ikut menjadi korban. Kita juga kemarin pada saat turun ke lapangan itu mengecek secara langsung sampai ke bibir pantai.
Memang betul apa yang disampaikan Kanopi itu, bahwa pembuangan limbah yang seharusnya jernih seperti yang kita harapkan, itu berbusa, terus sedikit bau, katakanlah seperti itu. Nah, harapan kita, ini akan menjadi koreksi kita. Termasuk masalah perizinan. Saya tegas saja, kalau memang tidak ada izin pembuangan limbah tersebut, saya sudah mewanti-wanti dan berulang kali menyampaikan media, lebih baik ditutup. Gitu aja. Apa susah-susah. Sekarang perlu diketahui ya, di dunia sekarang untuk PLTU itu justru kurang dibangun lagi. Nah, justru kita di Indonesia, di Bengkulu malah, kita akan memanggil Dinas Kehutanan. Saya tegaskan, kami akan memanggil Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu untuk dimintai keterangan. Kenapa? Limbah sudah bisa dibuang, tetapi izinnya belum dikeluarkan. Nah, terkait persoalan itu nanti kita akan panggil Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Bengkulu. Sepertinya sinyal Pak Edward atau jaringan di tempat Pak Edward sedang bermasalah. Kita tetap lanjut saja. Mungkin kita langsung ke Ibu Deli. Jadi saya sampaikan dulu, Ibu Deli ini spesialisasi hukum lingkungan laut. Nah, jadi bagaimana nih Bu pandangan Ibu selaku akademisi memandang pembuangan limbah tanpa izin ini dan tumpahan oli? Silakan Bu. Nah, jika PLTU membuang limbah ke laut, berarti PLTU sudah melanggar Undang-Undang 32 2009 dan Undang-Undang 32 tahun 2014. Yang kedua, sesuai dengan aturan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, jika terjadi hal seperti ini, memang pemerintah harus bertindak. Pertama, dari aspek hukum administrasi. Pemerintah bisa menjatuhkan sanksi administrasi kalau memang sudah ditemukan bukti-bukti nyata bahwa terjadi pencemaran. Selain teguran, yang paling penting, yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah adalah sanksi paksaan pemerintah. Sanksi paksaan pemerintah ini bisa berupa berhenti dulu produksi atau perbaiki atau dipulihkan lagi lingkungan yang sudah tercemar, atau kalau perlu dibongkar instalasi itu, atau instalasi pengolahan limbahnya diperbaiki sesuai dengan standar. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke Bang Saman Lating. Bang Lating akan menjelaskan dari sisi hukum terkait dua kasus ini tadi. Silakan Bang Lating. Kalau dari sisi hukum sebenarnya aku melihat PLTU ini sudah menjadi sebagai sebuah perusahaan diktator. Kenapa perusahaan diktator? Karena tidak dapat disentuh. Selama ini aku ikuti terus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PLTU secara hukum itu bisa dipidana. Tapi kenyataannya para penegak hukum dalam hal ini DLH, DLHK yang menjadi ring satu sebagai pengawas itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kenapa demikian? Ya seperti tadi, limbah sudah dibuang, izin belum keluar. Itu tidak boleh karena kalau dalam Undang-Undang nomor 32 tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup itu sudah jelas loh. Pasal 60 sudah menjelaskan. Barang siapa atau perusahaan mendampling atau membuang limbah cair ke laut tanpa izin dipidana dengan pidana sekian dengan denda sekian. Pasal 61 juga sudah menjelaskan banyak pasal dalam Undang-Undang nomor 32 itu terkait dengan unsur pidana yang saya lihat tidak dijalankan sama sekali kepada PLTU. Itu yang saya lihat ya. Pasal 60, pasal 61, pasal 104, pasal 98 dalam undang-undang itu dilewati saja, itu tidak pernah dijalankan. Padahal unsur pidananya sudah jelas. Kalau kita orang hukum, secara hukum itu kita lihat unsur pidananya sudah jelas. Kalau membuangnya itu tanpa izin kok, pasalnya jelas. Kalau buang tanpa izin apa pidananya? Nah, pertanyaannya siapa yang punya wewenang untuk dapat menindak dan menegakkan tindak pidana lingkungan hidup itu? Itu pertanyaannya. Makanya kenapa aku sesalkan DLH sama DLHK tidak masuk di sini. Karena DLH dan DLHK itu menjadi ring satu penegak hukum lingkungan di skop kabupaten, kota, dan provinsi. Karena kita tidak mengambil skop nasional, kita mengambil adalah skop Bengkulu. Jadi DLH sama DLHK itu menjadi ring satu sebagai penegak tindak pidana lingkungan bagi pelaku kejahatan lingkungan. DLH itu harus bersikap tegas
Ya kalau penegak hukumnya saja dalam hal ini DLH sama DLHK atau pihak-pihak terkait yang punya wewenang untuk itu sifatnya lembek, posisi masyarakat ini di mana? Nah, yang aku takutkan ada kudeta kewenangan penindakan itu oleh rakyat. Yang harusnya tadi itu milik pemerintah dikudeta oleh rakyat. Rakyat sendiri akan bertindak dan rakyat sendiri akan menindak perusak-perusak lingkungan. Itu yang kita takutkan. Karena kalau rakyat sudah berdiri untuk mengkudeta kewenangan pemerintah dalam penindakan perusakan lingkungan, maka rakyat yang akan jadi penegakan hukumnya dengan cara mereka sendiri. Itu yang aku takutkan. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini DLH atau DLHK itu dikudeta sama rakyat dalam hal kewenangan penindakan. Rakyat berpikir, oh ini sudah dilaporkan, ini ada pelanggaran, itu ada pelanggaran. Turun, oke, hasil belum ada sampai sekarang. Penindakannya ini yang ditunggu sama masyarakat sebenarnya. Masyarakat terdampak itu menunggu penindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Nah, kalau masyarakat sudah dongkol, masyarakat akan mengkudeta kewenangan itu dari pemerintah, mengambil kewenangan itu untuk melakukan penindakan. Itu yang jadi bahaya. Jadi, biar tidak salah paham, kudetanya itu kudeta kewenangan, bukan kudeta pemerintah ya. Jangan sampai ada yang salah paham, wah ini diajari kudeta pemerintah, salah, aku nggak mau seperti itu. Yang aku takutkan itu analisaku jangan sampai ada kudeta. Nah, kudeta kewenangan itu. Terus sampai tujuan. Tidak nyambung kita nih. Sinyal. Kita ke Ibu Deli, silakan Bu. Ya, aku di rumah itu tadi. Ya, terima kasih Bu Olan. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa tripartit ini harus betul-betul bekerja. Ketiga pihak yaitu pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus bersinergi, harus bekerja sama agar tercapai pelestarian lingkungan. Dalam artian di sini bahwa pemerintah sebagai penguasa harus memperhatikan juga kepentingan lingkungan yang dalam hal ini yang menjadi korban adalah masyarakat. Jadi tidak perlu hanya memikirkan kepentingan ekonomi barangkali ya, karena selama ini yang sering terjadi adalah bahwa kepentingan ekonomi itu selalu ditempatkan di atas kepentingan masyarakat dan kepentingan lingkungan. Oleh karena itu pemerintah harus merubah pemikiran bahwa yang namanya kepentingan lingkungan dan kepentingan masyarakat itu jauh di atas kepentingan ekonomi. Karena seperti saya bilang tadi bahwa kalau PLTU didirikan hanya demi kepentingan ekonomi, kita punya banyak sumber daya lain ya selain dari batu bara. Kita punya energi angin, kita punya energi air laut juga bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik. Ya, begitu juga energi matahari, energi panas bumi dan sebagainya. Oleh karena itu, batu bara ini tidak menjadi pilihan yang baik, terutama dari segi teknologi, dari segi kepentingan masyarakat, dari segi kepentingan lingkungan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya pemerintah untuk meninjau ulang izin lingkungan dari PLTU ini agar semua aspek tadi tercapai dengan baik. Jadi masyarakat terlindungi haknya, lingkungan dapat dilestarikan, dan pemerintah pun mendapatkan energi yang lebih baik yang tidak mengandung risiko. Nah, demikian. Jadi mudah-mudahan melalui DPR dan Kanopi, DPRD dan Kanopi bisa terjembatani pertemuan antara DLH sebagai pemerintah, pengusaha sebagai pihak yang melakukan pencemaran, dan masyarakat ya, bahwa yang namanya masalah ini perlu dibicarakan, dimediasi, dan disinergikan. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Deli. Terakhir Bang Lating, silakan Bang. Oke, sudah. Halo? Dengar? Oke? Ya, oke. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, bahwa
pemerintah dalam hal ini harus menjalankan fungsinya secara tegas. Artinya pemerintah sebagai melalui DLHK dan DLH yang memiliki fungsi pengawasan dan fungsi penindakan terhadap kejahatan lingkungan atau pihak-pihak lain yang tergabung di situ itu harus tegas. Karena PLTU itu menjadi salah satu sumber polusi dan kesengsaraan masyarakat yang ada di sekitarnya pada khususnya dan di Kota Bengkulu pada umumnya. Jadi yang saya mau sampaikan terakhir itu, pemerintah sebagai pemegang kebijakan, pemegang kewenangan, penindakan lingkungan hidup itu harus tegas. Karena seperti yang tadi, kalau tidak tegas, ditakutkan ada kudeta kewenangan dari masyarakat. Dan kalau itu sudah terjadi, maka pemerintah tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Karena yang nanti melakukan penindakan di lapangan, penindakan kepada PLTU, itu adalah masyarakat. Jadi intinya jangan sampai ada kudeta kewenangan, khususnya kewenangan penindakan terkait perusak-perusak lingkungan yaitu PLTU. Karena PLTU sendiri itu bukan salah satu badan usaha swasta yang kebal akan hukum. Ya, di Indonesia itu tidak ada badan usaha swasta yang kebal akan hukum. Yang kebal akan hukum cuma diplomat, bukan PLTU. Jadi hati-hati jangan sampai masyarakat sudah marah, masyarakat sudah kecewa, lalu akan melakukan kudeta kewenangan terkait penindakan. Mungkin itu kawan. Terima kasih Bu Deli, Pak Edward. Ya, kembalikan. Ya, terima kasih Bang Lating. Mungkin saya akan menyimpulkan dari seluruh pembicaraan kita dari jam 10 tadi, bahwasannya kita mengatakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu dan DLH itu lalai menjalankan tugas pemantauan dan pengawasan. Karena berdasarkan fakta yang kita temui di lapangan, indikasi pencemaran, pelanggaran lingkungan hidup ini masih terus terjadi dan masyarakat sendiri yang langsung melaporkan, dan dilaporkan pun ini tidak diselesaikan secara tegas, malah ada indikasi, kita tidak tahu ya, tapi bisa kita katakan juga jangan sampai permasalahan ini diselesaikan secara diam-diam. Terus yang kedua, bahwasanya pembuangan limbah cair tanpa izin dilakukan ini secara sengaja melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kemudian terkait tumpahan oli melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Perlu kami sampaikan lagi kepada publik, ini adalah laporan atau pemaparan hasil pemantauan yang sudah kita lakukan sampai bulan Juni 2020, dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Deli, Pak Edward, Bang Lating sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Kemudian juga kepada DLHK dan DLH Provinsi yang belum bergabung, semoga ini ditonton. Sebenarnya dokumennya juga sudah kita kirim ke mereka, dan kami terus memantau jangan sampai dampak yang dilakukan oleh PLTU ini menyengsarakan masyarakat atau kita sendiri. Karena kita punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan dilindungi oleh undang-undang. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya, rekan-rekan Facebook, dan rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.